Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat jasmani maupun sehat rohani sehingga kita dapat menjalankan atau mengerjakan tugas pada sesi ini. Perkenalkan, nama saya Diana Azmi. Saya akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Kita akan menjelaskan terkait metode harga pokok proses bagian 1. Kami beranggotakan 5 mahasiswa, kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Alifah Nur Aulia, yang kedua Diana Azmi, saya sendiri, yang ketiga ada Julia, dan yang keempat Nur Laila, dan satu lagi, yang kelima ada Windayanti. Setelah itu pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian harga pokok proses, yang kedua tujuan dan karakteristik harga pokok proses, yang ketiga ada biaya produksi per departemen, yang keempat perbedaan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses, yang kelima prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Next slide, yaitu pengertian harga pokok proses. Jika diambil dari buku Riasmo, mengungkapkan bahwa harga pokok proses merupakan atau adalah pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi dan pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Jika Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya mengatakan bahwa metode harga pokok proses adalah metode akuntansi biaya yang mengumpulkan dan membebankan biaya pada proses produksi secara bertahap dalam setiap departemen. Metode ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar secara berkelanjutan dengan karakteristik produk yang seragam. Lalu pengertian selanjutnya ada Hansen dan Carter. Di sini jika kita tarik kesimpulan daripada penjelasan di atas, penjelasan atau pengertian di atas, harga pokok proses ini adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi secara bertahap. Cocok untuk perusahaan yang memproduksi secara massal, kontinu, dan homogen dengan pembagian biaya berdasarkan proses atau departemen. Next slide, tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuan utama pada metode ini mengalokasikan semua elemen biaya dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead secara bertahap di setiap proses produksi hingga produk selesai. Biaya per unitnya itu dihitung berdasarkan penggabungan semua tahapan produksi sehingga memberikan transparansi dalam pengendalian biaya produksi. Oke, masih tentang tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses ya. Di sini penggunaan harga pokok proses pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal atau berkesinambungan seperti perusahaan semen, perusahaan gula, perusahaan tekstil, dan perusahaan kimia. Dalam sistem harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses atau departemen. Harga pokok produksi ditentukan pada akhir periode. Oke, untuk pembahasan selanjutnya atau next slide itu akan dibahas oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan sedikit tentang presentasi pada hari ini. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan berkesinambungan. Berikut ini adalah karakteristik utama dari metode ini. Karakteristik yang pertama yaitu penentuan harga pokok produk pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal atau berkesinambungan, seperti perusahaan semen, perusahaan mie instan, perusahaan pengolahan gandum, dan perusahaan pembuatan sepeda motor. Sangat cocok menggunakan sistem harga pokok proses. Dan yang kedua, dalam sistem harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap periode. Harga pokok produk ditetapkan pada akhir periode.
Karakteristik yang ketiga yaitu jika dalam sistem harga pokok pesanan digunakan buku pembantu kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet yang dibuat untuk setiap pesanan, maka dalam sistem harga pokok proses, buku pembantu dibuat untuk setiap jenis biaya pada masing-masing departemen terjadinya biaya tersebut atau pusat biaya. Dan departemen tempat terjadinya biaya dapat merupakan departemen produksi atau departemen pembantu. Yang keempat, metode harga pokok proses digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Yang kelima, dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Yang keenam, biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ada biaya produksi per departemen. Biaya produksi per departemen dengan metode harga pokok proses dihitung dengan membagi total biaya produksi selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Metode harga pokok proses yang pertama yaitu produk diolah melalui satu departemen produksi. Contoh soal yang pertama, PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan yaitu bulan Januari senilai 1. Biaya bahan baku senilai 5 juta rupiah. Yang kedua, biaya bahan penolong senilai 7.500.000 rupiah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja senilai 11.250.000 rupiah. Yang keempat, biaya overhead pabrik senilai 16.125.000 rupiah. Sehingga total biaya produksi pada bulan Januari pada PT Risa Rimendi senilai 39.875.000 rupiah. Selanjutnya, jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Januari yaitu produk jadi 2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30% menghasilkan 500 kg produk dalam proses pada akhir bulan Januari. Sehingga data produksi yang didapatkan oleh PT Risa Rimendi pada bulan Januari yaitu produk yang masuk ke dalam proses senilai 2.500 kg yang dibagi menjadi produk jadi 2.000 kg dan produk dalam proses akhir senilai 500 kg. Yang selanjutnya itu perhitungan harga pokok produksi persatuan. Unsur biaya produksi yang pertama ada bahan baku. Total biaya bahan baku yaitu 5 juta rupiah. Unit ekuivalensinya yaitu 2.500. Dan biaya produksi persatuannya yang dihitung dari total biaya dibagi unit ekuivalensinya yaitu 2.000. Yang kedua ada bahan penolong. Total biayanya yaitu 7.500. Unit ekuivalensinya yaitu 2.500. Dan biaya produksi persatuannya yaitu 3.000. Yang ketiga ada tenaga kerja. Total biaya tenaga kerja yaitu 11.250. Unit ekuivalensinya yaitu 2.250 dan biaya produksi persatuannya yaitu 5.000. Yang keempat ada overhead pabrik. Total biaya overhead pabrik yaitu 16.125.000 rupiah. Unit ekuivalensinya yaitu 2.150 dan biaya produksi persatuannya yaitu 7.500. Sehingga total biaya yang didapatkan yaitu 39.875.000 rupiah dan biaya produksi persatuannya yaitu 17.500. Yang selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi dapat dihitung dari jumlah unit produk jadi yaitu 2.000 unit
dikali total biaya produksi persatuan yaitu 17.500 sehingga menghasilkan 35 juta rupiah. Harga pokok persediaan produk dalam proses yaitu 1. Biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta rupiah. Yang kedua, biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja 50% dikali 500 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000 rupiah. Yang keempat, biaya overhead pabrik 30% dikali 500 dikali 7.500 sama dengan 1.125.000 rupiah. Sehingga totalnya 4.875.000 rupiah. Dan jumlah biaya produksi bulan Januari dari jumlah biaya produk jadi ditambahkan jumlah biaya persediaan produk dalam proses sama dengan 39.875.000 rupiah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurlaila. Terima kasih Alifa. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan biaya produksi. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku di sisi debit yaitu ada barang dalam proses, biaya bahan baku senilai 5 juta, di sisi kredit yaitu ada persediaan bahan baku senilai 5 juta. Lalu jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong di sisi debit ada barang dalam proses, biaya bahan penolong senilai 7.500.000. Di sisi kredit yaitu ada persediaan bahan penolong senilai 7.500.000. Lalu untuk jurnal mencatat biaya tenaga kerja di sisi debit ada barang dalam proses, biaya tenaga kerja senilai 11.250.000. Lalu di sisi kredit yaitu ada akun gaji dan upah senilai 11.250.000. Jurnal untuk mencatat biaya bahan overhead pabrik di sisi debit ada barang dalam proses, biaya overhead pabrik senilai 16.125.000. Lalu di sisi kredit berbagai rekening yang dikredit senilai 16.125.000. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Yaitu di sisi debit ada persediaan produk jadi senilai 35 juta. Lalu di sisi kreditnya yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku senilai 4 juta, barang dalam proses, biaya bahan penolong senilai 6 juta, barang dalam proses, biaya tenaga kerja senilai 10 juta, barang dalam proses, biaya overhead pabrik senilai 15 juta rupiah. Lalu yaitu ada jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari. Di sisi debit ada persediaan produk dalam proses yaitu senilai 4.875.000. Lalu di sisi kredit ada barang dalam proses, biaya bahan baku senilai 1 juta, barang dalam proses, biaya bahan penolong senilai 1.500.000, barang dalam proses, biaya tenaga kerja senilai 1.250.000, lalu barang dalam proses, biaya overhead pabrik senilai 1.125.000. Lalu selanjutnya yaitu topik yang kedua, metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut. Maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari yang pertama yaitu biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, lalu biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Lalu selanjutnya yaitu kita ada contoh soal yang kedua.
PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi unit untuk menghasilkan produknya, yaitu Departemen A dan juga Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari disajikan dalam gambar berikut. Data produksi di bulan Januari itu kita ada 2 departemen, ada 2 departemen A dan juga departemen B. Produk yang dimasukkan dalam proses di departemen A senilai 35.000, lalu produk selesai yang ditransfer ke departemen B di departemen A yaitu 30.000 kilo. Lalu produk selesai yang ditransfer ke gudang di departemen B 24.000 kilo. Produk dalam proses akhir bulan di departemen A yaitu senilai 5.000 kilo, lalu di departemen B-nya yaitu 6.000 kg. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan pada bulan Januari yaitu ada biaya bahan baku di departemen A senilai 70.000, di departemennya B yaitu 0. Untuk biaya tenaga kerja di departemen A yaitu 155.000, lalu di departemen B yaitu 270.000. Untuk biaya overhead pabrik di departemen A yaitu senilai 248.000 dan di departemen B yaitu 405. Lalu tingkat penyelesaian produk dalam produk proses akhir untuk biaya bahan baku di departemen A yaitu 100%. Lalu untuk biaya konversi di departemen A 20% dan di departemen B yaitu 50%. Selanjutnya yaitu kita perhitungan harga pokok produksi persatuan departemen A. Di sini ada unsur biaya produksi yaitu bahan baku dengan total biaya 70.000 dengan unit ekuivalensinya 35.000 dengan biaya produk per kilonya yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi yaitu senilai Rp2. Untuk tenaga kerja senilai 155.000 dengan unit ekuivalensi yaitu 31.000, biaya produk per kilonya yaitu Rp5. Overhead pabrik total biayanya 248.000 dengan unit ekuivalensi 31.000 yaitu biaya produksi per kilonya yaitu Rp8. Jadi untuk total biaya keseluruhan yaitu senilai 173.000 dan biaya produk per kilonya yaitu Rp15. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses di departemen A yaitu harga pokok produk jadi 30.000 dikali Rp15 yaitu Rp450.000. Dan harga pokok persediaan produk dalam proses yaitu dengan biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali Rp2 yaitu 10.000, biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 dikali Rp5 jadi Rp5.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 dikali Rp8 yaitu Rp8.000 dengan total keseluruhannya yaitu Rp23.000. Jadi jumlah biaya produksi departemen A di bulan Januari yaitu 450.000 diambil dari total biaya 23.000 jadi 473.000. Untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya Winda Yanti. Baik, untuk selanjutnya jurnal pencatatan biaya produksi departemen A. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Akunnya yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku departemen A di debit sebesar Rp70.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp70.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Akunnya yaitu barang dalam proses, biaya tenaga kerja departemen A sebesar Rp155.000 dan gaji dan upah di kredit sebesar Rp155.000. Yang ketiga ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik departemen A. Akunnya yaitu barang dalam proses, biaya overhead pabrik departemen A di debit sebesar Rp248.000 dan berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp248.000. Yang keempat, ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh departemen A ke departemen B.
Akunnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B di debit sebesar Rp450.000 dan barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A di kredit Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A Rp150.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp240.000. Yang terakhir ada jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari. Akunnya yaitu persediaan produk dalam proses Departemen A sebesar Rp23.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A di kredit sebesar Rp10.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp5.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp8.000. Untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan harga pokok produksi per satuan Departemen B. Ada unsur biaya produksi yaitu tenaga kerja dengan total biaya Rp270.000 dan unit ekuivalensi dengan total Rp27.000, menghasilkan biaya produksi per kilogram yaitu sebesar Rp10. Dan ada overhead pabrik dengan total biaya Rp405.000 dengan unit ekuivalensi sebesar Rp27.000, menghasilkan biaya produksi per kilogram yaitu sebesar Rp15. Untuk totalnya, total biayanya ada Rp675.000, sedangkan total biaya produksi per kilogramnya yaitu ada Rp25. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen B. Harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A yaitu sebesar Rp24.000 dikali Rp15. Hasilnya yaitu Rp360.000. Dan biaya yang ditambahkan oleh Departemen B sama dengan Rp24.000 dikali Rp25. Hasilnya yaitu Rp600.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang Rp24.000 dikali Rp4.000, hasilnya yaitu Rp960.000. Selanjutnya ada harga pokok persediaan dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A yaitu Rp6.000 dikali Rp15. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu ada biaya tenaga kerja 50% dikali Rp6.000 dikali Rp10, hasilnya yaitu Rp30.000. Dan ada biaya overhead pabrik 50% dikali Rp6.000 dikali Rp15, hasilnya itu Rp45.000. Untuk hasil biaya yang ditambahkan ini dijumlah sebesar Rp75.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B yaitu sebesar Rp165.000. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari yaitu sebesar Rp1.125.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Untuk jurnalnya, yang pertama ada jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B di debit sebesar Rp450.000. Di kreditnya ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp150.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp240.000. Yang kedua ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja.
akunnya yaitu barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp270.000 dan ada gaji dan upah di kredit sebesar Rp270.000. Yang ketiga, ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik Departemen B. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen B didebit sebesar Rp405.000 dan berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp405.000. Yang keempat, ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Ada di debit, ada persediaan produk jadi sebesar Rp960.000. Di kreditnya ada barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp360.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp240.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp360.000. Yang terakhir, ada jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari. Di debit ada persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar Rp165.000. Di kreditnya ada barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp90.000, barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp30.000, dan barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp45.000. Baik, untuk materi selanjutnya, itu perbedaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses akan dijelaskan oleh Julia. Perbedaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi menurut pesanan. Sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi, periode akuntansi. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi satuan. Metode harga pokok pesanan, total biaya produksi untuk mengerjakan pesanan dibagi dengan jumlah unit pesanan yang dihasilkan. Sedangkan metode harga pokok pesanan yaitu total biaya produksi selama periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Perbedaannya metode harga pokok pesanan, biaya dibedakan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan metode harga pokok proses, biaya tidak dibedakan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku dan bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Yang kelima, pembebanan BOP ke produk. Perbedaannya, metode harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, sedangkan metode harga pokok proses berdasarkan BOP yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tersebut. Prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dalam metode harga pokok proses, prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik melibatkan pencatatan dan pengalokasikan biaya tersebut setiap departemen atau tahapan produksi. Berikut adalah prosedur akuntansi untuk masing-masing komponen. Yang pertama, biaya bahan baku. Pencatatan. Setiap kali bahan baku diambil dari gudang untuk digunakan dalam produksi, jumlah biaya yang diberikan dengan bahan tersebut dicatat dalam akun barang dalam proses di departemen yang terkait. Pengalokasian.
Biaya bahan baku dialokasikan berdasarkan jumlah yang dikonsumsi setiap departemen. Pada setiap akhir periode, biaya bahan baku dicatat sebagai biaya bahan baku pada akun barang dalam proses. Jurnal umumnya di debit barang dalam proses departemen, kreditnya persediaan bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Pencatatannya, biaya tenaga kerja langsung dicatat berdasarkan upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi di setiap departemen. Biaya ini dihitung berdasarkan jam kerja upah per jam yang berlaku. Pengalokasian, biaya tenaga kerja dialokasikan langsung ke akun barang dalam proses di setiap departemen tempat tenaga kerja tersebut bekerja. Jurnal umumnya debit barang dalam proses departemen, kredit gaji dan upah. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik meliputi biaya tidak langsung seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan penyusutan aset. Overhead dicatat dialokasikan ke setiap departemen berdasarkan tarif overhead yang telah ditentukan yang dapat didasarkan pada jam mesin atau jam tenaga kerja. Pengalokasian overhead pabrik biasanya dialokasikan secara periodik menggunakan tarif per unit aktivitas, misalnya jam mesin atau tenaga kerja. Jurnal umumnya debit barang dalam proses departemen, kreditnya overhead pabrik terapan. Baik, terima kasih semuanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kehilafannya yang mungkin dalam penjelasan kali ini kita kurang dalam mungkin menjelaskan atau kurang dalam pemahaman. Mohon bantuannya untuk diberikan masukan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.